Abby, si pemeran utama, adalah gadis dengan kepribadian yang lucu. Abby memutuskan untuk meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan ayahnya, Mick, untuk mengejar impian yang selama ini Abby simpan. Merasa bersalah, Abby meninggalkan pesan lewat email untuk ayahnya sebagai bentuk penjelasan. Latar belakang Abby cukup unik. Sejak kecil, Abby justru diajari bermain poker oleh Mick, ayahnya, yang memang dekat dengan dunia kasino. Ternyata, bakat Abby dalam permainan ini sangat menonjol. Kemampuannya yang tajam bahkan membuatnya dijuluki The Lucky 13. Namun, di balik kecerdasannya itu, ada keinginan sederhana di hati Abby. Abby ingin merasakan hidup yang normal sebagai seorang mahasiswa, seperti teman-teman sebayanya. Inilah alasan sebenarnya di balik keputusannya untuk pergi. Sesampainya di kampus, Abby disambut oleh Mason, teman masa kecilnya yang energik dan riang. Dengan semangat, Mason langsung mengajak Abby berkeliling dan menunjukkan asrama yang akan mereka tempati. Meski kondisinya agak berantakan, bagi Abby, tempat ini sempurna untuk memulai petualangan barunya. Dalam percakapan mereka, Mason juga bercerita tentang pacar barunya. What's his name? He doesn't have. He is taking us out tonight. Up one day and Malam harinya, Abby, Mason, dan Shapley, pacar Mason, menghabiskan waktu dengan menonton pertandingan tinju. Disinilah Abby untuk pertama kalinya melihat Travis Maddox. Travis adalah juara bertahan di arena tersebut, seorang petarung yang dianggap tak terkalahkan. Pandangan pertama Abby pada Travis langsung membuatnya terpana. Sosoknya tegap, berotot, dengan tato yang menambah aura maskulinnya. Travis dengan mudah mengalahkan lawannya, dan setiap gerakannya memancarkan kepercayaan diri yang kuat. I usually don't get distracted like that. Sejak momen itu, bayangan Travis terus terngiang di pikiran Abby. Abby seolah kehilangan kata-kata, terus membayangkan sosok Travis yang kekar. Keesokan paginya, Abby buru-buru membuka spray dan kasurnya. Ternyata, diam-diam Abby menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di balik kasur tersebut. Uang itulah yang rencananya akan digunakannya untuk membayar biaya kuliah. Namun, ternyata ada kendala. Sistem pembayaran kampus tidak memperbolehkan pembayaran tunai dalam jumlah sebanyak itu. Semua harus dilakukan melalui transfer bank. Di tengah kebingungannya, Abby akhirnya berkenalan secara langsung dengan Travis. Ternyata, Travis adalah sahabat dekat Shapley. Dan seperti yang kita tahu, Shapley adalah pacarnya Mason. Dengan hubungan yang sedemikian dekat, bisa dipastikan Abby dan Travis akan sering bertemu. Last night, did you have fun? I ruined a lot of sweaters. Travis Maddox. you're not my type. Ketika sedang di kelas, Abby iseng membuka profil Instagram Travis. Sambil melihat-lihat fotonya, dalam hati Abby mengakui bahwa Travis memang tampan. Tanpa disadari, Travis ternyata duduk tepat di belakangnya dan memperhatikan Abby yang sedang asik melihat foto-fotonya. Karena sudah ketahuan, Travis pun akhirnya menyapa dan memberanikan diri untuk mengajak Abby berkencan. Awalnya Abby menolak, tapi Travis tetap berusaha dan menjemputnya. Akhirnya mereka pun pergi bersama. Mereka menghabiskan waktu dengan jalan-jalan santai, mencoba berbagai jajanan di kaki lima. Meski Abby masih terlihat malu-malu, suasana di taman bersama Travis ternyata cukup menyenangkan. Di kesempatan itu, Travis mulai membuka diri. Travis bercerita bahwa ibunya telah meninggal sejak Travis berusia 3 tahun. Sejak kecil, Travis hanya dibesarkan oleh ayahnya bersama 5 orang saudara laki-lakinya. Lingkungan yang didominasi laki-laki itulah yang membentuk kepribadian Travis menjadi keras dan tangguh. Namun, meski obrolan mereka cukup dalam, Abby tetap menegaskan batasan hubungan mereka. Abby menyatakan dengan jelas bahwa mereka hanya akan tetap berteman, tidak lebih dari itu. Test you. I just don't like being a No, that's not it. 5 boys all on his own. give away all the goods on one night. Keesokan paginya, Abby berniat olahraga, tapi malah tidak sengaja menabrak seorang pria. Dari situlah mereka berkenalan. Pria itu ternyata bernama Parker. Namun nasib sial Abby rupanya belum berakhir. Sore harinya, saat sedang mandi, tiba-tiba air di asramanya mati. Terpaksa Abby menginap di tempat Mason. Kebetulan Mason tidak tinggal di asrama, melainkan bersama pacarnya, Shapley. Yang mengejutkan, Travis juga tinggal di sana. Abby pun tidak punya pilihan lain. Abby harus berbagi kamar dengan Travis. Seperti biasa, Travis mencoba merayunya, tapi Abby tetap teguh pada pendiriannya.
Pagi harinya Abby terbangun dan menyadari tangannya tanpa sengaja memegang bagian sensitif Travis. Situasi makin kacau ketika Mason dan Shapley keluar kamar dengan mengenakan kostum suster dan pasien. Abby bahkan tidak sempat menjelaskan kejadian pagi itu karena harus buru-buru menuju ujian. Begitu terburu-burunya, sampai-sampai Abby tidak sempat ganti baju dan malah terjatuh dalam perjalanan. Untungnya, Abby tetap lulus ujian, tapi masalah lain menghantui pikirannya. Ayahnya terus mengirim pesan yang menanyakan keberadaannya. Mason menyarankan Abby untuk melupakan ayahnya dan fokus pada kuliah. I slipped. I'm glad you're alive because he is still texting you. Namun alih-alih mengikuti saran Mason, Abby justru menghabiskan malam dengan berkencan bersama Parker. Abby tampil memukau dengan gaun merahnya. Parker mengajaknya makan malam di restoran Italia yang romantis, kemudian menonton pertunjukan. Abby mengira mereka akan menonton drama atau musikal, tapi ternyata Parker membawanya menonton pertandingan tinju, dan petarungnya tidak lain adalah Travis. Ternyata Parker adalah penggemar berat Travis. Sementara itu, Travis sedang dalam kondisi tidak fokus karena Abby tidak membalas pesannya. Shapley yang melihatnya jadi khawatir karena Travis seharusnya berkonsentrasi untuk pertandingan. Ketika Abby tiba, mereka pun berdebat. Abby mengaku khawatir dengan kondisi Travis yang justru membuat Travis senang. Akhirnya mereka membuat kesepakatan. Jika Travis menang, Abby harus tinggal di rumahnya selama sebulan. Jika kalah, Travis tidak boleh bertanding selama 3 bulan. That's who you're fighting? Care to make it interesting? That's impossible for someone like Be you. with me for a month. You're on. Sayangnya bagi Abby, Travis berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Parker yang menyaksikan semuanya merasa kesal karena Abby harus tinggal di rumah Travis. Meski awalnya mereka melalui masa-masa sulit dengan sikap Abby yang agresif dan berusaha menguasai rumah, perlahan situasi mulai membaik. Abby bahkan mulai ikut berolahraga bersama Travis. Puncaknya, Travis membawa Abby mengunjungi rumah keluarganya. Di sana, Abby dikenalkan pada 5 saudara laki-laki Travis. Seperti yang pernah diceritakan sebelumnya, ibu Travis sudah meninggal saat Travis kecil. Jadi yang tersisa adalah ayah dan kelima putranya. Long way around. How was that possible? This is Abby. Abby, these are the... Abby pun berdiri di tengah-tengah keluarga besar Travis, bersiap untuk makan malam bersama mereka. Setelah makan malam, keluarga Travis mengajak Abby bermain poker. Rupanya ini adalah tradisi keluarga mereka. Abby yang awalnya ragu, akhirnya memutuskan untuk ikut serta. Yang mengejutkan, dengan mudahnya Abby berhasil mengalahkan semua anggota keluarga Travis satu persatu. Disinilah rahasianya terbongkar. Abby ternyata adalah The Lucky 13, pemain poker legendaris yang selama ini menyembunyikan identitas aslinya agar bisa hidup seperti mahasiswa biasa. Player named Abernathy on his own. But Begitu mengetahui siapa Abby sebenarnya, suasana langsung menjadi meriah. Keluarga Travis memeluknya dengan antusias dan meminta foto bersama. Hari-hari berikutnya, hubungan Abby dan Travis semakin dekat. Pertengkaran mereka berubah menjadi keharmonisan, penuh canda dan tawa. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu. Ayah Abby terus mengirim pesan yang membuatnya stres. Suatu ketika, Travis tidak sengaja melihat pesan dari ayah Abby dan salah paham. Travis mengira Abby punya pacar lain. Travis pun menghilang seharian dan pulang dalam keadaan mabuk. Meski Abby sudah menjelaskan bahwa itu pesan dari ayahnya, rasa sakit hati sudah terlanjur menyelimuti Travis. Mick? Mick is my dad. Come see you. Wouldn't make sense. No way. Keesokan harinya, Abby menghabiskan waktu di perpustakaan sampai ketiduran. Parker datang menghiburnya, mendengarkan semua keluh kesah Abby hingga akhirnya Abby bisa tersenyum lagi. Parker kemudian mengajak Abby keluar, membawanya ke sebuah ruangan yang ternyata dipenuhi orang-orang yang mengadakan pesta kejutan ulang tahun untuk Abby. Mason dan Shapley yang mengatur semuanya, dan ide ini sebenarnya berasal dari Travis. Sayangnya, ketika Abby ingin berterima kasih, Travis bersikap dingin. Kecewa, Abby pun melampiaskan perasaannya dengan minum-minum sampai mabuk. Travis lah yang akhirnya membantu membersihkan kekacauan yang dibuat Abby. Di saat yang tidak tepat, ayah Abby menelepon lagi. Dalam kondisi mabuk, Abby tanpa pikir panjang memberitahu lokasinya. Can I help you? I'm sorry. Can't go back to the main floor. You see, Di saat kritis itulah Travis tiba-tiba muncul. Travis langsung berkelahi dengan para penjaga Benny. Travis berhasil mengalahkan mereka semua dan membawa Abby kabur.
Untuk melepas stres, mereka merayakan kebebasan dengan cara yang cukup liar. Keesokan paginya, Travis tidak sengaja melihat pengumuman tentang pertandingan tinju amatir di ponsel Abby. Travis pun menghubungi Benny dan menawarkan diri ikut pertandingan tersebut dengan imbalan uang hadiah untuk melunasi hutang ayah Abby. Ketika Abby bangun, Abby terkejut melihat video Travis yang akan bertanding. Travis meminta Abby tenang dan menggunakan mobil yang sudah disiapkannya untuk meninggalkan Las Vegas. Tapi tepat saat akan pergi, Abby melihat pemandangan yang mengejutkan. Jesse dan ayahnya sedang bertransaksi. Rahasia pun terbongkar. Ternyata selama ini Abby dijebak oleh ayahnya sendiri. Tidak ada hutang yang perlu dibayar, ayahnya hanya malas bekerja dan memanfaatkan kemampuan Abby untuk bermain poker. Abby sangat terluka oleh pengkhianatan ini. Sementara itu, Travis sudah berada di ring pertandingan. Lawannya adalah pria berbadan sangat kekar, dan pertarungannya tanpa aturan, boleh menggunakan rantai dan bantuan orang lain. Travis sempat terpojok, sampai tiba-tiba gedung tempat mereka bertanding kebakaran. Mereka semua berhasil selamat. Keesokan harinya, mereka bertiga akhirnya pulang. Shapley naik motor, sementara Travis dan Abby merayakan kepulangan mereka dengan minuman dan tumpukan uang hasil kemenangan poker Abby. Petualangan panjang mereka akhirnya berakhir dengan damai.